Menjadi manusia di bawah manusia. Istilah simpelnya babu. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW, seorang babu. Shh. Jangan asal menilai babu kuat ini. Saya ini babu yang hebat. Ya, inilah saya, Sumara. Menjadi babu, budak, buruh sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Dan bertahun-tahun juga saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara bisa membawa bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan-majikan saya. Tolong, kali ini izinkan saya untuk mendongak dan membuka suara. Dari kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah saya. Apalagi ketika kegugupan itu bermula di suatu ketika di kelas, di bangku madrasah. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh orang-orang yang sangat keji, yang tergolong dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapuskan dan dilarang berkembang lagi di Indonesia. Seluruh antek-antek PKI dihukum. Bapaknya Sumara itu kan PKI. Katanya sih sekarang sudah diciduk. Makanya jangan deket-deket sama Sumara. Sakit. Sungguh sakit mendengar hal itu. Apakah yang dikatakan orang-orang itu benar? Tidak. Suatu saya bertanya kepada Simbo. Simbo bilang, "Kamu percaya? Itu berarti bukan." Bapak
jawaban Simbo tidak menghilangkan keraguan saya selama ini. Mungkin lebih baik jika saya bertanya kepada Simba, apakah benar Bapak itu PKI? Bapakmu itu cuma seorang supir andong. Salah satu langganan bapakmu adalah Pak Wasto. Bapakmu sering mengantar Pak Wasto ke sebuah rumah. Kadang seminggu sekali, kadang 3 hari sekali. Suatu ketika, bapakmu bersama Pak Wasto dan 2 orang temannya datang ke rumah. Lalu mereka melihat si mbokmu sedang membuat gula dan menanyakan gula-gula itu dijual kemana. Dari dulu kami selalu menjual gula-gula itu ke Den Projo, Pak Lurah. Lalu mereka menawarkan untuk menampung gula-gula kami. Kata mereka, kooperasi begitu. Tapi kami tidak enak hati juga pada Den Projo dan tetap menjual kepadanya, tapi tidak sebanyak semula. Tak lama kemudian, bapakmu bilang kita tidak usah lagi menyetor gula ke koperasi Pak Wasto. Karena Pak Wasto telah diciduk oleh tentara dan koperasi itu telah ditutup. Tepat 2 malam setelah kejadian itu, bapakmu diseret 2 tentara diiringi Den Projo dan orang-orang. Den Projo bilang, bapakmu dibawa ke penjara. Mungkin cuma sebentar, mungkin juga lama. Tapi sampai sekarang tak pernah bertemu lagi. Kami terus menanti dengan gugup dan gelisah. Ku beri nama kau Sumara karena hanya pasrah jawaban dari penantian ini, Do. Begitulah Simbo tidak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan saya tak pernah sekalipun melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangan Bapak selalu mengutip di sepanjang hidup saya, membuat saya tidak berani mendongak, membuat saya takut bicara, membuat saya kehilangan separuh ruang dalam hidup saya.
Madrasah, kondisi ekonomi Simbo tidak mengizinkan saya untuk sekolah lagi. Meskipun nilai ijazah saya cukup bagus. Di umur 13 tahun, saya diajak tetangga saya pergi keluar kota menjadi pembantu. Bertahan selama 2 tahun. Lalu kemudian saya kembali lagi ke kampung. Saya ingin sekolah lagi. Saya tidak ingin sebodoh Bapak, Simbo ataupun Simba. Saya tidak ingin diperdaya orang. Kata orang, pendidikan itu bisa melepaskan kita dari keterjepitan. Dan saya percaya itu. Saya hafalkan teori Archimedes, Einstein, Kotel, Monokotel. Saya hafalkan Undang-Undang Dasar 45 dari pembukaan pasal-pasal, ayat-ayat hingga ke titik komanya. Saya hafalkan berapa luas Indonesia dan berapa banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang kata guru saya, Indonesia itu negara yang subur. Oke, saya hafalkan di Cikoto ada tambang emas, di Tarakan ada tambang minyak, ada tambang nikel, ada hutan, ada biji besi. Yang saya tahu bahwa semua itu memang ada, benar adanya, tapi bukan milik saya. Dan yang paling saya hafalkan adalah butir-butir Pancasila. Kita harus musyawarah untuk mufakat, kita harus mengembangkan toleransi, kita tidak boleh hidup boros, kita harus begini, kita harus begitu, begini, begitu, begini, begitu, di sekolah begini, di luar begitu, di sekolah bukan, di luar bukan. Nyatanya semua menjadi bukan. Semua teori, rumus ambiar bubar. Nemku, rapotku, ijazahku macet ketika aku mencari kerja. Ijazahku tak berbunyi apa-apa. Saya ingat betul betapa susahnya dulu ketika hanya punya ijazah madrasah. Pilihan pekerjaan yang layak hanyalah menjadi babu, menjadi pembantu di rumah orang. Bekerja dari subuh hingga larut malam, mulai dari mencuci, mengepel lantai, memasak, menyuapi anak majikan, menidurkan anak majikan, bahkan pernah dulu disuruh naik genteng. Pernah suatu ketika, majikan saya bersama keluarganya pergi keluar kota. Ya, tentu saja kesempatan ini saya gunakan untuk tidur. Kapan lagi saya dapat tidur kalau tidak sekarang? Rasanya seluruh badan saya sudah sangat lelah sekali. Shh. Jangan ganggu.
saya tidak pernah mengambil uang. Sumpah, sumpah demi Gusti Allah, saya tidak pernah mengambil uang. Tahu saya, koruptor itu adalah orang-orang yang suka mengambil uang yang bukan miliknya. Astagfirullah. Lantas bagaimana dengan majikan saya yang suka mengambil gaji saya? Apakah itu tidak koruptor namanya? Saya memutuskan untuk minggat. Saya bodoh. Itulah alasan saya ingin sekolah lagi. Saya ingat sesuatu. Waktu itu saya bangga sekali pada diri saya. Karena apa? Karena saya berhasil mengalahkan monster yang paling ditakuti oleh anak-anak, guru-guru, kepala sekolah seluruh Indonesia. Iya, Eptanas. Sudah kubilang, Sumarah ini memang pintar. Tapi kebanggaan itu runtuh ketika saya terdepak sana, terdepak sini. Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Ketika saya mencari surat keterangan bersih diri, terbebas dari ormas terlarang sebagai salah satu syarat untuk daftar PNS, saya ingat betul apa yang dikatakan Pak Lurah waktu itu. Wadondo, sampean paham betul toh persoalan ini. Siapa bapakmu? Saya betul-betul tidak bisa memberikan keterangan yang kamu butuhkan, Dok. Gundul-gundul taruhannya. Saya juga ingat apa yang dikatakan para tetangga. Yuk, Sumarah itu kok ya ketinggian karam. Masa mau jadi pegawai kantor? Jelas kejegal di kelurahan. Oh, dulu bapaknya PKI toh. Alah Bapak, Neng di sampean Pak. Bukan menurut orang-orang itu Pak. Rasanya aku lebih percaya kepada Simbo bahwa bapakku itu polos. Tapi sayangnya bapakku itu bodoh. Jika benar bapakku bersalah, lantas apakah aku, Simbo dan Simba yang harus menanggung dosa-dosa ini selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami, terdepak di negeri sendiri. Apakah semua ini pantas adanya?
Sewaktu bekerja, banyak-banyak kali saya mendapatkan perlakuan tidak adil. Saat saya bekerja di sebuah toko sembako, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kecurangan yang dilakukan oleh Pak Lurah. Dan untuk menutup mulut saya, Pak Lurah memberikan saya uang saku. Dan ketika saya mencari surat keterangan bersih diri untuk saya pergi ke Arab menjadi babu, segalanya malah diperlancar oleh Pak Lurah. Selain karena saya tahu rahasianya, itu karena saya menyelipkan uang 200.000 di berkas itu. Aduh. Saya jadi paham betul bahwa dengan lembaran-lembaran uang itu segalanya jadi cepat beres. Mengurus paspor dengan biaya lebih 3 kali lipat dari harga semestinya, memberi tip pegawai, memberi tip calo untuk ini, untuk itu. Aduh. Mengapa saya tidak sadari sejak dulu saja? Jadilah saya, Sumarah binti Suliman, jadi TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, jadi babu di negeri orang. Saya pikir semuanya jadi berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa. Saya disiksa. Kejadian itu saya diperkosa seperti budak hina yang halal dibinatangkan. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Segalanya hanya bisa saya beli dengan uang. Di negeri sendiri saya cuma jadi rakyat selipan, setengah gelap, tidak boleh mendongakkan wajah dan bicara. Di negeri sendiri saya didepak sana, didepak sini, dikuntitkan bayang-bayang bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Apakah di negeri orang saya masih dikucilkan? Tidak. Saya harus mendongakkan wajah saya, meludahi muka-muka orang yang telah membinasakan saya.
meraih pisau tajam itu, yang kemudian pisau ini saya tancapkan ke ulu hatinya. Majikan itu saya bunuh semuanya. Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan, dan ini bukan pembenaran. Benar atau salah yang saya katakan menurut apa atau siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya izinkan mulut saya untuk bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan berhenti. Nama saya Sumara, seorang TKW, seorang pembunuh. Segala tuduhan terhadap saya terima. Toh semua sudah benar adanya. Maaf jika bertele-tele. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya dapat melihat dengan jelas sebagian besar otak manusia ada di perut. Demi perut, segalanya bisa diputarbalikkan. Kemanusiaan, moral, hukum. Demi perut, seseorang mampu menjadi singa bagi orang lain, menancapkan kuku-kukunya di nasib orang lain. Bapak saya, Suliman, meski tidak logis di PKI-kan, tapi jika membelanya adalah ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perutnya, maka tak ada seorang pun yang membelanya. Saya tahu itu. Saya paham betul. Karena saya orang Indonesia. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara. Saya siap divonis tembakan mati.